Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Al-Wildan Islamic School, khususnya Al-Wildan 5. Dan juga mungkin saat ini ada beberapa wali murid Al-Wildan 4 juga yang bergabung ke Al-Wildan 5 ya. Karena Al-Wildan 5 adalah cabang baru yang baru saja kita buka di tahun ajaran ini, yang insya Allah akan mulai melaksanakan proses belajar dan mengajar di tanggal 14 Juli besok, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan yang baik ini juga, mungkin Anak akan mulai dari penjelasan yang pertama, sosialisasi program 3 bulan pertama Al-Wildan. Mohon maaf, apakah slide-nya sudah terlihat? Pensil sama kertas. Sudah, Ustaz. Sudah, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jadi sebelum kita mulai belajar, jadi ada program 3 bulan dulu. Kenapa harus ada pembedaan antara program 3 bulan pertama sama mungkin program setelah 3 bulan? Maka jawabannya adalah selama 3 bulan ini kita berharap insya Allah Ta'ala anak-anak akan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kekuatan akidah yang kuat, pribadi-pribadi yang memiliki pemahaman agama yang benar, pribadi-pribadi yang memiliki karakter ibadah dari dalam secara internalnya dengan kuat, serta pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan dan membaca Al-Quran khususnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selama 3 bulan ini kita punya target begini. Yang pertama, insya Allah bulan pertama kita akan berusaha menumbuhkan karakter kepribadian Muslim sejati, khususnya dari sisi adab dan akhlak daripada anak-anak semuanya. Kemudian target kita yang kedua selama 3 bulan pertama ini, kita insya Allah akan menanamkan pemahaman akidah dasar yang kuat kepada anak-anak semuanya. Yang ketiga, kita benar-benar insya Allah akan fokus pada penanaman dan pembiasaan bahasa asing yaitu Arabik dan Inggrisnya. Dan yang keempat, yaitu penguatan kemampuan tahsin sebagai pondasi yang kuat bagi anak-anak dalam menghafal Al-Quran nantinya. Dan yang terakhir, itu adalah membiasakan dan menumbuhkan kesadaran ibadah, khususnya ibadah-ibadah harian, baik yang wajib maupun yang sunnah. Lalu apa maknanya dari menumbuhkan karakter pribadi Muslim ini? Lalu bagaimana nanti dalam pemahaman akidahnya? Seperti apa pemfokusan bahasanya nanti? Kemudian penguatan-penguatan apa saja dari sisi tahsin itu yang akan diajarkan, serta pembiasaan ibadah apa saja yang akan diajarkan nanti di 3 bulan pertama. Berikut penjelasannya Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, ada 6 karakter dasar. Yang 6 karakter inilah nanti yang akan menjadi makanan dan minuman harian daripada anak-anak kita semuanya. Jadi bahasa gampangnya begini. Selama 3 bulan pertama, anak-anak itu setiap harinya tidak akan melewati 1 hari pun tanpa diajarkan ke 6 hal ini. Yang pertama, saying salam, saying good words atau kalimat thayyibah, put things properly, respecting teachers, dan juga no zalim. Kelima hal ini mungkin bagi sebagian besar kita adalah hal yang sederhana. Tetapi percaya atau tidak Bapak dan Ibu sekalian, kelima hal yang sederhana mungkin yang kita anggap ini, itu akan menjadi satu buah warna dan budaya serta karakter yang kuat bagi diri anak-anak kita yang akan mewarnai sekolah, mewarnai keluarga dan lingkungannya. Kenapa 6 karakter ini kita pilih untuk kita tanamkan untuk menjadi karakter utama selama 3 bulan pertama? Pertama, saying salam itu adalah hal yang paling cepat dirasakan manfaatnya baik oleh orang-orang yang ada di sekolah maupun orang-orang yang ada. Oleh karenanya, saying salam merupakan hal yang sangat dasar dan sangat fundamental sekali untuk kita tanamkan kepada anak-anak didik kita.
Kemudian yang kedua, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, good words. Sehingga nanti selama masa penanaman atau matrikulasi 3 bulan ini, tidak boleh ada satu kata atau kalimat pun yang tidak baik. Jadi yang terucap nanti oleh anak-anak itu nanti kita akan ajarkan mulai dari mengucapkan jazakumullahu khairan, jazakillahu khairan, afwan, barakallahu fik, kemudian barakallahu fik umi, barakallahu fik abi, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Semua kalimat-kalimat baik itu yang notabene yang berisi doa adalah merupakan kalimat yang akan keluar secara automatically nanti dari lisan dari anak-anak kita, dari anak-anak Bapak dan Ibu sekalian. Dan inilah yang akan kita tanamkan selama 3 bulan pertama. Yang ketiga, put things properly. Put things properly ini mungkin bermakna cukup umum, ya. Karena memang nanti dalam penerapannya sendiri, put things properly itu nanti akan kita ajarkan anak-anak itu akan rapih terhadap semua barang miliknya. Dari yang kecil sampai yang paling besar. Pulpennya, bukunya, tasnya, sepatu, sendal, semuanya akan kita ajarkan disiplin penempatannya. Gitu. Dan ini akan terus disimulasi, dipraktekkan sampai menjadi sebuah kebiasaan dan terakhir akan menjadi karakter daripada anak-anak kita semuanya, insya Allah. Yang berikutnya, menghormati guru, respecting teachers. Yang keempat ini adalah salah satu poin yang sangat penting dan tidak terpisahkan bagi seorang penuntut ilmu. Karena oleh anak kita itu nanti akan berbanding lurus dengan sejauh mana kita bisa menghargai seorang guru yang memberikan ilmu kepada kita. Walaupun kita nanti selaku wali muridnya misalnya. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian adalah ini yang mungkin juga tidak kalah penting dari keempat poin sebelumnya adalah no zalim. Kalimat zalim ini mungkin bagi sebagian anak-anak kita adalah kalimat baru atau kata baru bagi mereka. Tapi nanti akan kita definisikan kepada mereka bahwa perbuatan zalim itu adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Membuli, mengambil hak orang lain, memanggil orang dengan kata yang tidak benar, dan lain sebagainya, itu nanti kita akan definisikan di situ. Sehingga apa? Tujuan daripada kata nur adalah menanamkan pada anak itu bahwa merugikan sifat merugikan orang lain itu adalah benar-benar yang harus kita jauhi. Bahkan nanti dalam setiap poin-poin penyampaian itu akan dibarengi dengan dalil-dalil, salamnya dibarengi dengan dalil, good words-nya dibarengi juga dengan dalil, things properly-nya juga sama, respecting teachers-nya sama, no zalimnya juga sama. Sehingga apa? Dalam proses penanaman pembiasaan ini bukan hanya kita akan nanti mereka ini harus kita ya, ini kebiasaan tidak, tapi benar-benar nanti setiap penyampaiannya kepada anak itu mereka memahami teorinya, laksanakan praktiknya. Teori yang dimaksud di sini apa? Teori yang dimaksud di sini adalah termasuk dengan dalil-dalilnya. Contoh misalkan di bagian zalim, kita selalu nanti akan menyampaikan kepada anak-anak itu salah satu dalil ya, satu di antara banyak dalil nanti akan disampaikan kepada anak-anak adalah tentang dalil atau sebuah dalil tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut. Nah, itu juga kita sampaikan kepada anak-anak bahwasannya suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi para sahabatnya dan beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa itu orang yang zalim? Maka para sahabat menjawab, tahukah kalian siapa orang yang muflis? Maka para sahabat menjawab, itu orang muflis adalah orang yang tidak memiliki diri, atau orang yang bangkrut sebuah usaha dan dia tidak memiliki, kata para sahabat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan orang yang muflis adalah orang nanti
di hari kiamat dia datang dengan membawa pahala yang banyak, pahala puasa dia bawa, pahala sedekah dia bawa, pahala haji dia bawa, dan pahala-pahala yang lain dia bawa, banyak bekal pahalanya. Tapi di dalam satu waktu dia juga membawa dosa-dosa kezaliman kepada orang lain. Dia pernah merugikan orang lain, mengambil hak orang lain, ngata-ngatain orang lain, memukul orang lain, dan lain sebagainya. Ini kita jelaskan kepada anak. Sehingga di hadapan Allah nanti, orang-orang itu nanti akan mengadu kepada Allah, dan pahala-pahala yang tadi kita bawa itu nanti akan diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi. Sampai pahala itu habis, sementara antrian orang yang menzalimi kita ini masih banyak, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan diberikan semuanya ke dia. Pemahaman ini pun nanti akan kita berikan dan kita tanamkan kepada anak-anak. Agar apa? Agar mereka nanti akan benar-benar menjadi pribadi yang benar-benar akan menjaga sikap sosialnya kepada orang lain dan tidak merugikan orang lain. Begitu. Kurang lebih seperti itu contohnya. Nanti respecting teachers juga nanti ada dalilnya, nanti dibarengi juga dengan siroh-siroh, dengan dalilnya juga gitu. Sehingga nanti dalam penanaman keenam karakter ini itu benar-benar nanti kita akan tanamkan mulai dari teorinya, praktiknya, sampai penilaiannya sendiri. Yang berikutnya yaitu adalah menanamkan pemahaman akidah dasar yang kuat. Selama 3 bulan pertama Bapak dan Ibu sekalian, kita akan insya Allah mengajarkan tauhid-tauhid dasar kepada anak-anak. Kemudian hafalan doa-doa harian kepada anak-anak. Kemudian hafalan hadis-hadis pilihan kepada anak-anak. Yang mana hadis-hadis pilihan tersebut itu berkaitan dengan kehidupan sosial mereka. Contoh yang paling kecil misalkan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah la taghdab walakal jannah. Ya, hadis-hadis pilihan seperti itu, yang pendek seperti itu yang kita ajarkan dan mereka akan hafalkan selama 3 bulan pertama. Mulai dari senyummu kepada saudaramu itu bernilai sedekah. Gitu. Sehingga anak-anak kita nanti insya Allah akan murah senyum, kemudian dibarengi dengan salam, seperti itu. Dan mereka juga menghafal beberapa doa-doa harian, masuk toilet, keluar toilet, doa-doa setelah wudhu, doa wudhu, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ini juga yang tidak kalah penting. Semua doa-doa tadi dan juga pemahaman-pemahaman dasar daripada tauhid yang sudah disampaikan tadi itu juga dibarengi dengan praktiknya. Ya, itu juga dibarengi dengan praktiknya insya Allah. Yang ketiga, ini adalah penguatan kemampuan tahsin sebagai pondasi yang kuat. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebagian kita atau mungkin kita semua masih mengingat satu buah penjelasan dari Ustaz Abdul Rahim selaku Presiden Direktur Al-Wildan bahwasannya tahsin di Al-Wildan itu adalah salah satu kunci akar yang paling utama diajarkan kepada seluruh siswa. Ya, baik itu siswa SD, baik itu nanti siswa SMP maupun SMA, tahsinnya dulu akan diajarkan. Karena nanti akan ada 2 tahapan nanti anak-anak dalam belajar, yang mana yang pertama itu adalah tahsin dan yang kedua adalah tahfidz. Dan selama 3 bulan pertama nanti kita akan benar-benar fokus kepada 2 hal. 1, tahsin yang akan tahsin surat Al-Fatihah dan juga juz 30, dan yang kedua adalah tahsin qaidah an-nuraniyah. Kenapa tahsin surat Al-Fatihah? Bapak dan Ibu sekalian, ya. Surat Al-Fatihah itu adalah salah satu surat yang menentukan bahwa sholat kita itu baik atau tidak, diterima atau tidak. Maka oleh karenanya penting sekali kita bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar, dengan lancar. Maka kalau kita memberikan satu buah indikator dalam dalam pembelajaran tahsin di Al-Wildan, kita selalu menyebutnya dengan istilah BBLS, baik, kemudian benar, kemudian lancar, kemudian berstandar sama. Dan inilah yang nanti akan diajarkan kepada anak-anak secara masif selama 3 bulan pertama. Plus beberapa surat-surat yang ada di juz 30. Yang kedua, nanti ada tahsin qaidah an-nuraniyah. Ya, tahsin qaidah an-nuraniyah. Apa itu tahsin untuk qaidah nuraniyah? Tahsin qaidah nuraniyah itu adalah nanti cara dan metode anak-anak dalam belajar membaca Al-Quran.
terkhususnya nanti dalam memperbaiki makharijul huruf. Jadi nanti selama anak-anak membaca ini, lisan dan lidah daripada anak-anak kita itu benar-benar nanti akan kita train, kita drill menjadi lisan-lisan Al-Quran. Itulah nanti tujuan daripada belajar Qaidah Nuroniyah. Dan ini akan kita pelajari secara masif sekali selama 3 bulan pertama. Yang keempat, fokus kita itu adalah pada penanaman dan pembiasaan bahasa asing, yaitu khususnya pada pelajaran bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Penguatan bahasa asing selama 3 bulan pertama itu nanti kita akan fokuskan kepada penguasaan bahasa pembelajaran dan bahasa pergaulan atau classroom language dan social language dengan pendekatan step analysis dan mastery learning. Ya, step analysis dan mastery learning sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu dengan Ustaz Rahim, di mana pendekatan step analysis ini adalah pendekatan kita mengajarkan bahasa asing kepada anak yang belum bisa berbahasa asing dengan menggunakan bahasa asing. Mastery learning itu maknanya adalah sampai bisa, gitu insya Allah. Yang berikutnya, yang terakhir, itu adalah penumbuhan pembiasaan bahasa asing di lingkungan sekolah. Jadi selama 3 bulan itu insya Allah, anak-anak itu akan dibiasakan berbahasa Inggris dan juga berbahasa Arab. Lingkungannya melulu seperti itu. Tentu berbarengan dengan penguasaan bahasa Arab dan bahasa pergaulan dan juga bahasa pembelajarannya. Disampaikan di poin 1. Yang berikutnya, yang kelima adalah membangun kebiasaan dan menumbuhkan kesadaran diri untuk kesadaran beribadah, khususnya ibadah-ibadah harian, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ibadah-ibadah apa saja? Yang pertama adalah wudhu. Wudhu anak-anak nanti akan harus sesuai sunnah dan diajarkan sesuai sunnah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wudhunya itu nanti mulai doa sebelum berwudhu, tata cara wudhunya, sistematika urutan-urutan wudhunya, sampai doa setelah wudhu itu diajarkan, benar-benar diajarkan. Yang kedua, sholat sesuai sunnah. Mulai dari adab ketika sholat, ketika adzan sudah adzan, ketika muadzin itu adzan, kemudian setelah adzan sampai iqomah itu kita harus ngapain, kemudian gerakan-gerakan sholat nanti bagaimana sih yang sesuai sunnah, kemudian bacaan-bacaan sholat yang tepat bagaimana, zikir setelah sholat yang sesuai sunnah itu seperti apa. Ini juga akan ditanamkan selama 3 bulan pertama. Yang ketiga itu adalah zikir pagi petang. Zikir pagi petang ini adalah zikir yang wajib nanti dihafal dan diamalkan oleh anak-anak rutin setiap harinya. Jadi datang pagi, zikir pagi, pulang, zikir petang, datang pagi, zikir pagi, pulang, zikir petang, melulu begitu. Sampai anak-anak itu benar-benar menghafal zikir itu, memahami zikir itu, dan mereka paham kenapa mereka harus berzikir, dan mereka paham kenapa mereka harus sholat, dan mereka paham kenapa mereka harus berwudu insya Allah. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, kelima hal ini adalah 5 hal yang menjadi target kita selama 3 bulan pertama. Dan bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, 3 bulan pertama, anak-anak kita bersekolah di Al-Wildan, karakter ibadahnya kuat, hafal hadis, hafal zikir pagi petang, sholatnya benar, kesadaran beribadahnya bagus, tahsin Al-Qurannya kuat, pemahaman bahasa-bahasa asingnya juga kuat. Maka 3 bulan kita bisa mencapai ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa tentunya untuk Bapak dan Ibu, untuk guru-guru, terlebih-lebih untuk anak-anak kita semuanya. Maka nanti Bapak dan Ibu sekalian, selama 3 bulan pertama, kita hanya akan fokus belajar kepada 5 hal target ini. Benar-benar fokus di situ, dan masif sekali kita pelajari. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, mengenai target 3 bulan pertama kita, dan Ana sangat yakin insya Allah ya, serta berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin sekali dengan jumlah siswa kita yang memang dalam satu kelas kita batasi hanya maksimal 16, dan jumlah siswa kita saat ini di tahun pertama juga belum sebanyak di mana cabang-cabang yang lain, maka insya Allah Ana yakin penanaman kelima hal ini, target 3 bulan pertama ini insya Allah bisa tercapai dengan baik. Ya, insya Allah Ta'ala Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah sedikit pemaparan dan sosialisasi kita
mengenai apa sih yang akan kita lakukan dan kita ajarkan kepada anak-anak selama 3 bulan pertama nanti. Insya Allah ta'ala. Setelah 3 bulan baru nanti kita akan belajar math, baru nanti akan belajar sains, baru nanti struktur kurikulumnya itu berjalan normal sebagaimana biasanya begitu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu sekalian mengenai program 3 bulan pertama kita insya Allah. Ana kembalikan ke Ustaz Khairul. Baik, alhamdulillah alamin. Syukran jazakumullah khairan Ustaz Rizky atas penjelasan program 3 bulan pertama matrikulasi 3 bulan ini, insyaallah belum adanya pembelajaran inti, tetapi insyaallah ini adalah yang sudah dijelaskan Ustaz Rizky akan dilaksanakan di Alwil dan Lima ini. Tapi berikutnya insyaallah akan dijelaskan juga sama Ustaz Rizky terkait pembagian rombal, atau mau dijeda Ustaz sesi pertanyaan atau mau dilanjutkan? Mungkin bisa sekalian sesi tanya jawab dulu, nanti baru kita lanjut ke pembagian rombel. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk sesi tanya jawab terkait program 3 bulan pertama ini. Bisa ditanyakan langsung ke Ustaz Rizky. Falyatafadhal mashkur. Bisa angkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya. Ada yang bertanya? Baik. Mungkin sudah jelas Ustaz. Kalau begitu kita lanjut ke pembagian rombel kali ya. Nah, Oh itu ada Abu Abgari. Abu Abagri ya, Abagari, ya. Tafadhol Pak. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, untuk jam belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa Ustaz? Taib, untuk jam belajar nanti selama 2 pekan pertama insya Allah sampai siang ya. Kemudian di pekan-pekan berikutnya itu nanti akan normal insya Allah sampai jam 3.20 insya Allah. Dari jam 7 sampai jam 3.20. Oke. Untuk minggu pertama sampai jam 12 ya? Iya, sampai siang. Oke. Sampai duhur. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Cukup Abu Abgari? Apa ada yang lain? Baik. Abu Gemela tadi ya? Afwan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua murid dari siswi baru di Al-Bidan 5. Yang saya ingin tanyakan tadi dijelaskan bahwa 1 atau 2 minggu pertama ya akan sampai sampai duhur ya. Itu setelah selesai duhur atau sebelum duhur, Ustaz? Setelah duhur, jadi anak-anak sholat dulu, kemudian mereka zikir, kemudian sholat ba'diyah, baru pulang. Oke, berarti makan siang tetap di rumah ya 2 minggu pertama ya? Ya, bisa. Oke, dan satu pertanyaan lagi, itu kan nanti setelah normal sampai jam 3.20 itu kan cukup panjang ya, apalagi untuk mungkin anak-anak di bawah kelas 3 itu. Nah, apakah yang saya ingin tanyakan untuk Ustadz dan Ustazah itu trik-triknya supaya anak-anak tetap konsentrasi karena jam pelajarannya cukup panjang ya? Ya. Ya, itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali, ini berkaitan sama konsentrasi siswa pastinya. Siswa SD, katakanlah siswa lower grade itu memang memiliki tingkat konsentrasi yang tidak panjang. Pendek tingkat konsentrasinya. 5-10 menit itu sudah sangat bagus lah bagi mereka. Maka di dalam training yang memang sudah kami sampaikan kepada teman-teman semua di lapangan, bahwasanya
dalam proses pembelajaran nanti itu akan mengedepankan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian yang kedua dengan beberapa metode-metode seperti yel-yel kelas, ya, kemudian games di kelas dan lain sebagainya, itu akan menjadi salah satu cara daripada nanti guru-guru dalam mengembalikan kembali konsentrasi anak-anak. Ya, tentu hal ini memang membutuhkan skill tersendiri ya bagi seorang guru, tapi alhamdulillah selama yang memang sudah kami jalankan ya selama dari awal Al-Wildan berdiri, insya Allah itu cukup efektif ya, diajarkan dan dilakukan pendekatannya kepada anak-anak, insya Allah. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Ada yang lain yang mungkin ingin dipastikan atau ditanyakan kembali? Baik. Sepertinya cukup jelas, Ustaz. Ya, baik. Baik. Baik, materi selanjutnya insya Allah akan langsung disampaikan juga oleh Ustaz Rizky terkait pembagian rombel ya. Bagian rombel di Al-Wildan 5 ini. Waliyatafadhal masykuran Ustaz Rizky. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan ya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah pembagian rombel kelas ya di Al-Wildan 5. Rombel itu adalah singkatan dari rombongan belajar. Rombongan belajar atau kita biasa familiar dengan istilah kelas ya. Kelas berapa begitu. Nah, kalau di bagian kurikulum biasanya lebih familiar dengan rombel atau rombongan belajar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah pembagian rombel untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan juga kelas 5 ya. Untuk kelas 1 itu jumlah siswanya ada 14 siswa ya, dan siswi, di mana di dalam satu kelas itu ada 6 ikhwan dan juga ada 8 akhwat ya. Gitu. Untuk Ananda Qori, kemudian Ahmad, Direndra, kemudian Marvelino ya, kemudian Muhammad Kahfi dan seterusnya sampai Salma Khalid Hamdun itu di satu kelas ya, di satu kelas dengan wali kelasnya itu nanti Ustazah Zariyati Hikmah Bestari, biasa beliau dipanggil dengan Ustazah Hikmah ya. Nanti setelah ini Bapak dan Ibu sekalian kita akan kirimkan pembagian rombelnya. Kemudian di sini ada kontak WA wali kelas dan di sini adalah ada link grup kelasnya, grup WA-nya. Jadi nanti tinggal diklik, kemudian bisa langsung bergabung ke grup kelasnya masing-masing. Nah di situ nanti akan menjadi pusat informasi sekolah, dari sekolah kepada wali kelas kepada wali murid gitu. Kemudian berikutnya di sini ada kelas 2 dan juga kelas 3. Kelas 2 dan kelas 3 ini berada dalam satu rombel ya. Dalam satu rombel itu berjumlah 7 orang. Ya, berjumlah 7 orang, Audrey, Damalis, kemudian Maximilian Lionel, beliau dari Al-Wildan 4, kemudian Muhammad Habibi, Zafran Abkari, kemudian Rizky Asfi, Syafiq, kemudian Khalid. Gitu. Ada dalam satu kelas. Kemudian kelas 4-5 juga ada 7 orang, ya 7 siswa. Itu Ananda Karisa, kemudian Divya, Syamira, Fisena, kemudian Damalis, kemudian El-Fatihan, kemudian Humaira. Nah, sedikit akan jelaskan Bapak dan Ibu sekalian, di sini untuk kelas 2 dan kelas 3, kemudian kelas 4 dan kelas 5 itu berada dalam satu rombel atau satu rombongan belajar atau satu kelas. Lalu nanti pertanyaannya kemudian bagaimana nanti ketika pembelajarannya? Bagaimana nanti anak-anak itu belajar dengan rombel yang digabungkan? Maka Anda jelaskan di
Jadi teknis dalam penggabungan kelas itu nanti belajarnya seperti apa? Kita harus tahu dulu nih, ada berapa sih pelajaran yang ada di kelas? Pelajaran di kelas inter atau program kelas internasional atau TIC internasional itu ada 6. Ada pelajaran Al-Quran, ada pelajaran Arabiknya, ada pelajaran diniyahnya, ada pelajaran English, dan juga ada pelajaran Math, dan yang terakhir itu Science. Dalam proses belajarnya nanti, khususnya pada pelajaran-pelajaran dengan muatan kurikulum pesantren, seperti Al-Quran, seperti Arabi, seperti diniyah, ini tidak masalah. Artinya apa? Anak itu walaupun berbeda secara level dan belajar dalam satu rombel, dalam belajarnya nanti Al-Quran, Arabik, dan diniyah ini tidak masalah. Kok tidak masalah? Karena pelajaran Al-Quran, pelajaran Arabik, dan pelajaran diniyah bukanlah pelajaran yang terstruktur. Namun pendekatan pelajaran Al-Quran, Arabik, dan diniyah ini itu berdasarkan level atau grading kompetensi daripada anak-anak sekalian. Contoh, untuk belajar Al-Quran kelas 4, apakah harus sama dengan kelas 5? Jawabannya bukan itu acuannya. Tapi untuk treatment belajar Al-Quran, materi yang pelajaran Al-Quran itu disesuaikan sama kompetensi daripada anak-anak nanti. Apabila anak-anak itu nanti setelah di grading, ternyata kemampuan Al-Qurannya itu masih berada di level tahsin misalkan, maka itu tidak masalah kita menggabungkan kelas 4, kita menggabungkan kelas 5 dalam satu rombongan belajar atau dalam satu halaman. Gitu, karena materi yang diajarkan adalah materi yang sama. Pun sama halnya dengan Arabik, ya. Sama halnya dengan Arabik, ini juga materinya sama karena nanti dari sisi kompetensi anak-anak itu rata-rata mereka beginner di sisi Arabiknya. Sama halnya dengan diniyah. Diniyah ini bukan pelajaran terstruktur, beda halnya sama matematika atau math. Math itu memang memiliki ketentuan-ketentuan materi yang harus dikuasai pada level-level tertentu. Beda halnya sama diniyah. Diniyah tidak seperti itu karena ini bukan pelajaran terstruktur. Maka ini juga tidak masalah. Kemudian pelajaran English pun sama halnya dengan Arabik tadi. Gitu. Kemudian math. Nah, math ini adalah pelajaran yang terstruktur. Karena ini pelajaran yang struktur, maka nanti akan ada teknis tertentu nanti dalam pengajarannya. Teknis tertentu itu apa? Nanti dalam pembelajaran nanti akan dilakukan 2 hal. Yang pertama itu nanti akan ada penggradingan kemampuan siswa walaupun mereka dalam walaupun mereka nanti berbeda level. Contoh, kelas 4 dan kelas 5, apa kira-kira materi esensial yang harus dikuasai di kelas 4 dan apa kira-kira materi esensial yang harus dikuasai di kelas 5. Begitu. Kita mengambil contoh dari pelaksanaan ujian nasional misalnya. Ujian nasional itu hanya ada 3 mata pelajaran yang diujikan. Pelajaran matematika, pelajaran IPA, kemudian pelajaran bahasa Indonesia. Pertanyaannya kemudian, apakah nanti ketika anak-anak itu ujian nasional seluruh materi pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 diujikan? Tidak. Pemerintah pasti akan mengambil materi-materi esensial untuk diujikan pada pelajaran matematika. Pemerintah akan mengambil materi-materi esensial untuk diujikan pada pelajaran IPA, pun sama halnya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sehingga inilah yang akan kita terapkan nanti. Walaupun anak-anak itu berada pada level yang berbeda, tapi berada dalam rombel yang sama, maka proses pendekatan pembelajarannya nanti adalah dengan proses pendekatan mengambil materi yang esensial tadi. Begitu. Pun sama halnya dengan sains. Sehingga insya Allah dengan penggabungan tadi, itu insya Allah tidak masalah. Kemudian teknik yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, adalah teknik dengan mengajarkan secara bergantian. Ya, mengajarkan secara bergantian. Tapi pelajaran yang diajarkan secara bergantian paling nanti pada 2 pelajaran saja, yaitu math dan science. Itu pun nanti akan tergantung dengan kondisi daripada anak-anak masing-masing nantinya. Gitu. Intinya adalah khusus pada pelajaran umum seperti math dan science yang memang ini memiliki
kebutuhan mutu nanti untuk lulus di kelas 6 itu, maka pendekatannya adalah pendekatan pelajaran esensial tadi, insya Allah. Pokoknya anak lulus, itu materi-materi esensial yang harus dikuasai, itu sudah dikuasai, insya Allah. Jadi kurang lebih seperti itu pendekatan dan teknik dalam pembelajarannya nanti, khusus untuk anak-anak yang berada di level yang berbeda. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Tadi rombel kelasnya sudah lihat ya siapa teman-teman kelasnya. Kemudian yang berikutnya juga adalah teknik dalam proses pengajarannya nanti. Kalau misalkan ada pertanyaan begini, Ustadz, apakah hal tersebut akan terus dilakukan seperti itu? Atau mungkin hal tersebut penggabungan itu adalah untuk efisiensi dan juga efektivitas kelas? Iya, begitu. Karena anak-anak kita tidak mungkin nanti dalam satu rombel itu hanya ada 3 orang atau 4 orang. Dalam satu rombel itu hanya ada 3 atau 4 orang ya. Nah, idealnya memang berada dalam satu kelas, tapi penggabungan pun insya Allah tidak masalah. Maka ke depan insya Allah seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan insya Allah juga siswa bertambah, maka akan dikembalikan ke asalnya, siswa yang kelas 2, kelas 2, siswa yang kelas 3, ya kelas 3, siswa kelas 4, kelas 4, kelas 5, kelas 5, kelas 6, kelas 6, dan seterusnya. Begitu. Kurang lebih begitu Bapak dan Ibu sekalian. Jazakumullahu khairan ya. Barakallahu fikum. Karena kembalikan ke Ustaz Khairul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz Rizky Abiswanto atas penjelasan pembagian rombel dan pelajarannya. Kami beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya terkait hal tersebut. Kalau sekiranya memang ada yang ingin ditanyakan. Baik, Ummu Hakif ya, Hakif. Ya, Abdul Mudakif. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Rizky untuk penjelasannya. Saya belum mau bertanya, hanya ingin menyampaikan aja bahwa rombel yang demikian, grade 2 sama grade 3 digabung, grade 4 sama grade 5 digabung, itu alhamdulillah sama kayak sekolah anak-anak sebelumnya gitu ya. Jadi insya Allah mungkin anak-anak lebih mudah beradaptasi. Hanya mungkin nanti yang perlu diperhatikan juga Ustadz, karena ada 2 grade di dalam satu kelas, jadi anak-anak juga bisa bersosialisasi dengan adik kelas dan kakak kelasnya bersama-sama, sehingga insya Allah bisa lebih menghindari yang biasa kita khawatirkan gitu ya, bully dan lain-lain seperti itu. Jazakallah khairan. Jazakillah khairan Ummu Thaqif ya. Syukron Ummu Thaqif ya, memang untuk metode penggabungan ini sudah cukup lumrah dilakukan ya. Mungkin tadi satu saran saja dari Ummu Thaqif, khususnya nanti dalam anak-anak itu bersosialisasi ya, itu benar-benar diperhatikan agar menghindari bully mungkin tadi bahasa beliau. Dan insya Allah ini tadi selama 3 bulan pertama memang salah satu upaya kita, target kita adalah untuk mengantarkan anak-anak itu memiliki satu buah pemahaman akidah yang baik, pemahaman akidah yang benar, khususnya nanti dalam bersosialisasi, baik ke adik kelasnya, ke kakak kelasnya, ke gurunya, dan juga ke orang tua. Gitu. Dan juga anak-anak nanti tidak akan terlepas dari pantauan guru ya. Jadi nanti guru itu tidak akan keluar dari kelas ya. Jadi akan tetap benar-benar standby di kelas, baik ketika mengajar maupun tidak. Sehingga anak-anak itu mau ngapain aja, insya Allah semua selalu terpantau. Dan sekolah juga sudah full dengan pantauan CCTV juga ya, insya Allah. Ada yang lain yang ingin ditanyakan dari Bapak atau Ibu? Masih ada waktu insya Allah. Ummu Diara. Ummu Diara. Syukur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, Anda ingin bertanya untuk rombelnya ini untuk ikhwan dan akhwatnya apakah dipisah atau akan dijadikan satu kelas? Itu aja Ustadz. Baik.
Syukron, Umu jazakillahu khairan. Eh, Untuk rombel nanti, itu nanti tergabung ya, masih digabung antara ikhwan dan juga akhwat ya, ya. Cuman nanti dipisah di kelas, digabung dalam satu kelas, tetapi nanti akan menggunakan pemisah atau semacam sitar gitu ya, sekatan gitu. Jadi menggunakan itu untuk memisahkan anak-anak yang ikhwan dan juga yang akhwat gitu. Dan ini juga kita lakukan di Al-Wildan 4 juga sama ya. Untuk kelas-kelas atas, kelas-kelas awal itu seperti kelas 6 sekarang, itu kita pisah menggunakan sitar atau pembatas lah. Jadi yang sebelah kiri nanti yang akhwat, sebelah kanannya yang ikhwan. Jadi mereka terpisah dari sisi itu. Yang kedua, termasuk nanti ketika dalam ibadah, ketika berwudunya, ketika sholatnya, semua terpisah. Ya, semua terpisah. Jadi pencampuran itu hanya di dalam kelas, itu pun nanti dipisah dengan menggunakan sitar, dan ketika anak-anak sholat, ketika anak-anak berwudu, toiletnya pun itu kita pisah antara ikhwan dan juga akhwat. Gitu. Cukup jelas, Umu Diara, atau Nah, jelas Ustadz, syukron. Jazakallah khair. oh iya aku. Baik, selanjutnya ada Umu Gemala. Ya, izin bertanya lagi Ustadz, untuk hari Kamis dan Jumat itu kan pengenalan lingkungan sekolah ya? Ya. Itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah datang cuma sebentar atau ada jamnya mulai sampai berakhir, dan anak dibawa dengan berpakaian seragam yang sudah yang misalnya udah selesai dijahit, atau bagaimana Ustadz? Ya, ini untuk materi MPLS akan dijelaskan setelah ini insya Allah. Oke, nah, jazakallah khair. Wah iya, Kim. Iya. Baik, alhamdulillah. Terkait masalah ini, masalah MPLS, insya Allah akan ada sesi. Tapi mungkin ada yang lain terkait rombel belajar atau pelajaran yang ingin ditanyakan. Cukup? Baik. Baik, anaknya cukup, Ustaz? Baik. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, insya Allah selaku wakil kepala sekolah ya, yang akan nanti sehari-hari berada di sekolah dan juga nanti sehari-hari yang akan bertanggung jawab atas efektivitas dan juga perjalanan proses belajar mengajar di sekolah nanti adalah Ustadz Khairul ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga nanti kemungkinan besar Bapak dan Ibu sekalian akan banyak berkoordinasi dengan beliau, dan setelah ini beliau juga akan langsung nge-share pembagian rombelnya, sehingga Bapak dan Ibu bisa langsung bergabung ke grup kelas, bisa saling berkenalan juga nanti dengan wali kelas, sama wali murid juga nanti di sana insya Allah. Demikian, kurang lebih kami mohon maaf. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama telah mendengar penjelasan terkait sosialisasi program sekolah, dan ya, selanjutnya kita akan mendengar insyaallah penjelasan Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran Ustaz? Terdengar, mungkin diperjelas lagi suaranya Ustaz, volumenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami'tum Ustaz? Sauti? Naam, sami'tu ya Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Direktur, serta wakilnya, Bapak Ibu wali murid yang saya hormati,
Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama kumpul meskipun melalui Zoom. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya berbicara mengenai sosialisasi masa pengenalan sekolah, lingkungan sekolah ini, perkenalkan, saya Muhammad Hanafi, saya berasal dari Jambi, saya juga selaku ketua kegiatan masa perkenalan masa lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin share screen. Sudah nampak semuanya ya? Nampak Ustaz? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Apa itu masa pengenalan lingkungan sekolah? Pertama ingin saya tanyakan itu apa? Kita tahu atau tidak apa itu masa pengenalan lingkungan sekolah? Atau istilah lain dari masa pengenalan lingkungan sekolah, kalau kita dulu yang pernah kuliah di universitas-universitas Islam, ada namanya Usbu' at-Ta'aruf. Usbu' at-Ta'aruf ini adalah masa-masa perkenalan lembaga pendidikan atau universitas kepada peserta didik maupun wali murid. Kenapa ada yang namanya masa pengenalan lingkungan sekolah ini? Nanti kita akan bahas kenapa dan kenapa kita harus melaksanakan kegiatan ini. Terlebih dahulu saya ingin memberikan penjelasan melalui ayat Al-Quran yaitu tentang pentingnya ta'aruf. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-Hujurat ayat 13. Di dalam firman Allah ini, Allah menjelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan manusia ini dari laki-laki dan perempuan. Dan kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya adalah lita'arufu, untuk saling mengenal. Nah, jika kita memperhatikan ayat ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, tentu dalam suatu lembaga pendidikan, di dalam suatu masyarakat, organisasi dan sebagainya, kita semua berasal dari suku, watak, ataupun latar belakang yang berbeda. Sehingga kita dianjurkan untuk saling mengenal satu sama lain. Terkhusus di lingkungan lembaga pendidikan. Anak wali murid, peserta didik, tenaga pendidik, ataupun karyawan yang ada di sekolah harus satu sama lain saling mengenal. Karena kita berasal dari latar belakang yang berbeda, suku berbeda. Agar apa? Agar nanti ketika kita beraktivitas di dalam kegiatan sosial kita, interaksi kita di sekolah, kita saling memahami, saling mengerti satu sama lain. Sehingga nanti meminimalisirkan yang namanya terjadinya penyimpangan. Meminimalisirkan nanti terjadi yang namanya kesalahan-kesalahan dalam interaksi dan khusus di dalam dunia. Maka adapun tujuan dari MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini diantaranya satu, kita mengenali potensi diri peserta didik. Ini terkhusus bagi tenaga pendidik atau para guru-guru ataupun wakil kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah. Kita mengenal potensi anak yang akan kita didik ini, mereka berasal dari mana, keluarganya bagaimana, backgroundnya bagaimana. Dengan adanya kegiatan-kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kita tahu, oh ini anak aktif, ini anaknya pasif, ini anaknya introvert atau extrovert dan sebagainya. Sehingga dengan mengenali potensi tersebut, seorang guru maupun manajemen sekolah nanti bisa
berinteraksi dengan mereka dengan cara sesuai dengan latar belakang mereka. Artinya kalau anak yang aktif dengan anak yang pasif itu kita berbeda cara mengatasinya, ataupun nanti menyelesaikan masalah mereka nanti kita akan berbeda. Yang anak aktif itu mungkin dengan cara seperti ini, anak yang pasif ini dengan cara seperti ini. Ini pentingnya kita melakukan kegiatan pengenalan satu sama lain, terkhusus antara murid dengan peserta didik, wali murid, dan juga dengan tenaga. Sedangkan untuk tujuan yang kedua saya tidak panjang lebar ya Bapak Ibu ya, karena tadi sudah kita melakukan atau kegiatan ini sudah berjalan cukup lama, maka saya lebih singkat ya. Yang kedua adalah membantu peserta didik baru mengenal dan beradaptasi menyatu dengan warga lingkungan satuan pendidikan. Harapan kita ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti ketika kita sudah mulai kegiatan belajar mengajar atau KBM kita berharap antara peserta didik dengan warga lingkungan satuan pendidikan atau sekolah itu ada yang namanya chemistry atau ada yang namanya kedekatan. Kita di sekolah bukan hanya mentransfer ilmu kita. Artinya kita mengajarkan, memindahkan ilmu yang ada di pengetahuan kita kepada mereka, tidak. Tetapi kita juga di sini menjalin komunikasi terkhusus masalah emosional. Kedekatan kita dengan anak murid, sehingga dengan adanya kedekatan tersebut bukan hanya informasi yang bisa kita sampaikan, tetapi kita juga bisa memberikan uswatun hasanah, uswatun suri tauladan yang baik, sehingga kita akan bisa mencetak generasi-generasi sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi sekolah kita. Kita ingin nanti mencetak generasi yang hafal Al-Quran, yang bukan hanya hafal Al-Quran, dia juga tahu ilmu agama. Dia juga tahu tentang teknologi, dan dia juga bisa bersaing dengan urusan PTN atau urusan luar negeri dan sebagainya. Artinya apa? Ada namanya al-musawat baina al-ulum asy-syar'iyyah wal ulum at-teknologiyah. Jadi ada yang namanya persamaan antara bekal ilmu agama dan juga ilmu. Karena kita hidup di era teknologi ini, kita berharap nanti kalau nanti ada anak-anak kita menjadi direktur atau menjadi pengusaha, mereka menjadi pengusaha yang hafal Al-Quran, yang paham artinya, yang paham ilmu fikih, yang paham haram dan halal. Itu yang kita inginkan. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan dari sosialisasi ini adalah memahami tata tertib satuan pendidikan. Harapan kita adalah nanti anak-anak peserta didik kita ataupun wali murid semuanya mengerti aturan tata tertib dari pendidikan. Maka kita berharap di sini ada yang namanya kerjasama yang baik, karena bukan hanya sekolah itu tidak mencetak 100% anak-anak. Kita bukan tukang besi, tapi kita di sini berusaha untuk merubah anak-anak dari yang sebelumnya mungkin kurang baik menjadi baik, atau sebelumnya yang baik justru menjadi lebih baik. Tentu peran di sini bukan hanya dari sekolah saja. Kita harapkan ada yang namanya nanti sinergi atau kerjasama antara sekolah dan juga wali murid dan dari keluarga wali murid dan khususnya. Itu harapan kita. Maka nanti anak-anak tata tertib seragam masuk kelasnya, interaksi dengan wali murid dengan gurunya, ataupun interaksi wali murid dengan peserta tenaga pendidiknya juga nanti kita jelaskan tata tertibnya di dalam kegiatan MPLS. Yang keempat adalah mengetahui hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga satuan pendidikan dan warga DKI Jakarta. Ini MPLS ini karena kita mengacu kepada Dinas, maka di sini terkhusus kepada warga DKI Jakarta. Sekolah kita juga berada di DKI Jakarta, maka kita berharap nanti antara peserta didik mengetahui kewajibannya apa, tanggung jawabnya apa, serta juga tenaga pendidik. Kami sebagai guru, kami juga menjelaskan ini tanggung jawab dan kewajiban. Sehingga nanti apabila satu sama lain saling mengetahui hak dan kewajibannya, maka kita akan lebih cepat dan lebih bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan lebih cepat kepada penjelasan.
penjelasannya karena sudah mendengar dari Ustaz Khairul Anam. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan apa saja sih nanti ketika kegiatan MPLS-nya? Satu, kita akan memberikan atau membiasakan anak-anak terkhusus masalah pembiasaan di sekolah. Pembiasaan sekolah di sini artinya nanti akan ada sholat duha, membaca zikir pagi, mengajarkan bahasa Arab dan sebagainya. Itu menjadi kebiasaan nanti kegiatan di sekolah. Selanjutnya penetapan tata tertib sekolah seperti yang saya bilang tadi. Kita juga akan memperkenalkan kepada anak-anak ternyata di Al-Wildan itu ada ekstrakurikuler. Artinya ekstrakurikuler di sini mereka juga bukan selain mereka mempelajari ilmu pengetahuan, mereka juga mempelajari bahasa Arab, Inggris maupun mempelajari Al-Qur'an yang berstandar-standar. Selanjutnya kegiatan awal dan akhir pembelajaran. Kita juga ada simulasi nanti Bu, Bapak Ibu, di dalam kegiatan MPLS bagaimana nanti awal pertemuan mereka di kelas sampai nanti pada akhir atau penutupan kegiatan belajar. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya, dalam kegiatan ini juga kita akan menjelaskan identitas sekolah, visi dan misi sekolah yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Rizky selaku Presiden Direktur Pendidikan. Ya. Dan kita juga memperkenalkan siapa saja guru dan tenaga pendidik yang terdapat di sekolah, bangunan sekolah, dan data siswa. Selanjutnya Bapak Ibu, acara ini juga nanti bertujuan untuk mengenal kecerdasan logika, matematika anak-anak. Kita juga akan mengadakan kuis, kecerdasan bahasa, bercerita, mendongeng, pengguna praktis bahasa, kecerdasan gerak tubuh anak-anak, dan sebagainya. Yang terlebih, yang lebih penting adalah kecerdasan spiritual, memimpin doa secara bergantian. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ini yang mungkin ditanyakan oleh salah satu wali murid, bagaimana nanti kegiatan atau rundown MPLS Al-Wildan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini nanti akan kita laksanakan selama 2 hari. Nah, untuk hari pertama dimulai dari dimulai pada tanggal 14 bulan Juli 2022, tepatnya pada hari Kamis. Dimulai acaranya pada jam 7 pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Anak-anak diharapkan sudah sampai ke sekolah dan sudah datang ke sekolah. Dan nanti diakhiri pada jam 12.30 atau tepatnya pada sudah selesai sholat zuhur, anak-anak boleh nanti dijemput kembali. Sedangkan untuk hari kedua, kita akan melaksanakan kegiatannya pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022. Dimulai pada jam 7 sampai jam 7.10, jam 7 sampai jam 10.45 anak-anak sudah boleh dijemput kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, para wali murid, mungkin saya tidak menjelaskan kegiatan ini secara detail, tetapi mungkin nanti ada pertanyaan apa saja, karena rundown ini sudah kami kirim. Akan kami kirimkan nanti kepada seluruh wali murid, dan Bapak Ibu bisa melihat kegiatan apa saja, dan di sana juga ada keterangannya yang jelas. Nanti masalah konsumsi atau makanan anak-anak, snack untuk kegiatan MPLS ini kami menyerahkan ini semua kepada wali murid, dan kami tidak menyediakan di sekolah. Artinya anak-anak murid nanti peserta didik membawa dari rumahnya masing-masing. Baik, saya rasa untuk sampai pada sesi ini silahkan yang bertanya masalah kegiatan ini lebih detail, karena ini sudah ada map-nya atau ini sudah ada rundown-nya. Dan saya tidak membicarakan secara teknis dari satu kegiatan kita waktunya juga. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Khairul. Saya tetap menampilkan ini slide ini rundown-nya. Yang perlu ditanyakan kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan terkait persiapan MPLS sudah dijelaskan langsung oleh Ustaz Hanafi selaku ketua MPLS, ketua kegiatan ini. Dan untuk Bapak dan Ibu kami persilakan untuk bertanya terkait masalah persiapan MPLS ini. Tafadhol.
mungkin ada yang tidak jelas dengan kegiatan ini atau perlu istifsar, penjelasan khusus, atau perlu saya bacakan dari satu kegiatan yang lain. Silakan, mungkin ada pertanyaan dan sebagainya, Bapak Ibu. Atau saya bacakan. Sepertinya sudah jelas, Ustaz. Nanti mungkin kalau ada yang setelah di-share nanti ke grup, materi ini akan di-share di grup, atau jadwal tersebut akan di-share di grup, insya Allah di grup info wali murid. Oh iya. Baik. Coba Anda pastikan kembali, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung terkait masalah PLS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada yang ingin saya tanyakan Ustaz ya. Untuk tanggal 14 dan tanggal 15 Juli itu, kita wajib untuk dampingi anak kita aja ya untuk datang untuk perkenalan pertama kali. Yep. Atau udah kita antar sampai di depan sekolah aja, nggak perlu ditunggu. Atau memang harus ada didampingi misalkan sampai jam 9 atau sampai jam 10, setelahnya kita pulang baru jemput lagi atau gimana? Baik. Berdasarkan keputusan rapat kami kemarin, Bapak Ibu yang kami hormati, apakah wali murid ikut mendampingi atau tidak, ini kondisional saja. Karena kemarin juga dari Bapak Direktur mengatakan bahwasanya mungkin anak-anak kelas 1, kelas 2 yang baru pertama kali datang ke sekolah, yang orang tua yang ingin mendampinginya kami mempersilakan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ingin menyerahkan secara 100%, artinya anak-anak ini dibiarkan berlatih sendiri tanpa harus didampingi, kami juga ahlan, silahkan. Atau ingin mungkin khawatir karena anak-anaknya memiliki kebutuhan khusus, maka kami tidak melarang. Baik, kondisional saja. Sekiranya Bapak ingin hadir, kami silahkan. Sekiranya Bapak sudah meyakini atau menyerahkan secara 1% dan menganggap anak Bapak kayaknya sudah bisa mandiri, maka ahlan juga seperti itu Bapak Ibu. Mungkin silakan ditanggapi oleh Ustaz Rizky kalau sekiranya ada kekurangan yang saya dalam penjelasan saya. Baik, terima kasih. Baik. Ustaz Rizky, ada yang mau ditambahkan terkait pertanyaan ini? Ya, boleh ada sedikit tambahkan Ustaz ya. Syukran jazakumullah khairan. Pertama, untuk pendampingan ini kita berikan opsional. Kenapa opsional? Pertama, memang kita tentu di sana tidak ada lahan parkir ya, pertama. Sehingga membutuhkan tempat parkir khusus apabila Bapak atau Ibu ingin menunggu atau mendampingi daripada anak-anak sekalian. Maka dari kami, jika memang ada yang ingin mendampingi, karena pengalaman kami biasanya kalau hari pertama bagi anak-anak yang kelas 1 misalkan, atau mungkin kelas 2 yang memang belum pernah merasakan sekolah offline misalkan, biasanya mereka ingin ditemani sama ibunya gitu biasanya. Tapi apabila Ananda dirasa sudah cukup mandiri dan nggak ada masalah, insya Allah bisa dilepas di sekolah sendiri misalkan, nanti akan dibantu seluruh prosesnya dengan guru-guru yang di sana insya Allah. Mungkin seperti itu sih tambahannya Bapak dan Ibu sekalian. Syukran. Baik. Dengan Pak Fahmi sudah ditangkap ini penjelasan. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama Pak Fahmi. Baik, berikutnya ada Bu Abgari. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk 2 hari MPLS ini untuk baju seragamnya bebas atau seragam Al-Wildan? Jika sudah punya seragam, bisa langsung pakai seragam, dan jika memang seragamnya misal belum jadi atau masih dijahit, maka boleh menggunakan seragam bebas, syar'i dan rapi. Oh, taib. Syukran Ustaz. Afwan. Terkhusus anak-anak yang akhwat, misalkan nanti jika seragamnya belum jadi misalkan, maka boleh menggunakan gamis panjang ya, jilbab, khimar ya, khimar yang panjang.
Baik. Alhamdulillah sudah terjawab Abu Abgari. Cukup, insyaallah. Sudah, iya, sudah. Syukran. Baik, alhamdulillah. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan dari Bapak atau Ibu yang ingin diperjelas terkait masalah MPLS ini. Iya. Ustaz Hanafi, sepertinya cukup jelas. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini sedikit kami ingin sampaikan bahwasanya peserta MPLS harus membawa beberapa item ini. Mungkin di sana sudah kami jelaskan ya, tertulis ya, tapi kami ingin mengingatkan kembali. Sekiranya nanti buku zikirnya sudah ada atau sudah diberikan oleh pihak sekolah, kami harap ketika kegiatan MPLS nanti dibawa buku zikir pagi dan petang. Yang kedua, alat sholat atau peralatan sholat yang kita harap nanti juga dibawa. Selanjutnya yang ketiga, botol minuman. Nah, yang keempat, bekal makanan. Yang kelima, prokes, masker 3 pieces, hand sanitizer atau sebagainya bisa ditambahkan. Yang keenam, buku tulis. Dan yang terakhir adalah alat tulis, pensil warna atau krayon, lem kertas, gunting, atau kertas origami. Untuk kegiatan ini kita laksanakan pada hari kedua, yaitu menghias kelas. Kami juga menyediakan di sekolah, tetapi tidak untuk satu orang satu gunting seperti itu. Baik, Afwan, Ustaz Hanafi, ada yang ingin bertanya kembali? Terus Ummu Sakif, tafadhol. Ya, Ustaz, apakah ada ketentuan sepatu Afwan, Ummu Sakif, bisa diperbesar sedikit suaranya. warna sepatu apa namanya? Afwan. Halo? Halo? Suaranya jelas, Ustaz? Ya, jelas. Tadi pertanyaannya sepatu ya? Sepatu. Oh iya. Ya, kalau sepatu sih bebas aja insya Allah. Kalau buku nggak pasti rapih begitu dan tidak bergambar makhluk bernyawa. Itu aja sih. Afwan. Baik. Cukup Ustaz Rizky? Nah, atau ada yang mau ditambahkan? Halas, insya Allah. Baik. Ini ada Pak Rizky Asfi. Berikan kesempatan untuk bertanya, Ustaz. Fadhol, Pak Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau menanyakan perihal untuk buku zikir dan buku-buku yang lainnya itu kurang lebih boleh diinfokan kapan kami bisa terima gitu Ustadz. Jazakallah khair. Oh iya, untuk buku insya Allah pas hari pertama anak-anak belajar tanggal 18 ya. Insya Allah akan dibagikan, dan buku juga nanti kan belum langsung dipakai ya, karena kita akan ada matrikulasi dulu yang 3 bulan itu. Adapun buku zikir ya, buku zikir itu kalau misalkan belum punya, insya Allah kita bisa sediakan nanti. Jadi nanti hari pertama itu nanti dibagikan anak-anak satu-satu. Syukran Ustadz. Afwan. Baik. Baik, alhamdulillah. Ada yang lain yang ingin ditanyakan secara langsung? Nah, khalas. Baik, alhamdulillah. Anda kira semuanya sudah jelas ya, insya Allah. Dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu. Kita juga sudah mendengarkan paparan atau penjelasan terkait sosialisasi program dalam 3 bulan ini. Terus selanjutnya ada pembagian rombel, dan berikutnya ada persiapan MPLS yang sudah kita dengarkan di sini. Dan alhamdulillah cukup jelas. Nanti sekiranya nanti setelah ini ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke Ana atau Ustaz Rizky, atau ditanyakan langsung di grup. Baik. Alhamdulillah
hari ini juga sudah semuanya, walaupun belum semuanya, alhamdulillah kita juga sudah mengenal sebagian dari guru kita atau kepala sekolahnya, kurang lebih. Ana ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada semuanya, Ustadz Rizky selaku kepala sekolah dan dewan guru semuanya yang berkesempatan hadir, dan Bapak dan Ibu yang bisa menyempatkan waktunya di acara meeting kali ini. Ana ucapkan sekali lagi syukran jazakumullahu khairan. Kita tutup acara meeting ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.